Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, juga selamat sore teman-teman semuanya. Dari sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan juga memaparkan materi mengenai observasi, wawancara, dan kuesioner. Untuk pemaparan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ili Permatasari. Di sini saya akan memaparkan pengertian wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Proses ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara lisan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada tujuan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membangun hubungan baik agar orang yang diwawancarai merasa nyaman dan terbuka. Yang kedua, mengurangi ketegangan yang mungkin muncul selama wawancara. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang sesuai dengan tujuan wawancara. Yang keempat, membantu pewawancara dan orang yang diwawancarai memahami diri sendiri melalui refleksi. Yang kelima, mendorong orang yang diwawancarai untuk mengambil tindakan yang lebih konstruktif. Kemudian ada tahapan wawancara. Wawancara biasanya terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama ada tahap permulaan, yang kedua ada tahap inti, yang ketiga ada tahap akhir. Yang pertama, tahap permulaan. Di tahap ini pewawancara berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar orang yang diwawancarai lebih rileks. Caranya bisa dengan yang pertama, menjelaskan maksud dan tujuan wawancara. Terus memperkenalkan diri dan meminta orang yang diwawancarai melakukan hal yang sama. Kemudian menanyakan kondisi orang yang diwawancarai agar lebih santai. Kemudian jika relevan, bisa menggali sedikit latar belakang keluarga. Kedua, ada tahap inti. Pada bagian ini, pewawancara mulai menggali informasi lebih dalam, seperti masalah yang dihadapi oleh orang yang diwawancarai, perasaan dan pemikiran terkait masalah tersebut, pengalaman masa lalu yang mungkin berhubungan, kemudian faktor lain yang mempengaruhi seperti konsep diri dan kondisi psikologisnya. Kemudian ada tahap akhir. Tahap ini merupakan penutupan wawancara dengan langkah-langkah seperti menyimpulkan hasil wawancara, membahas kemungkinan pertemuan lanjut jika diperlukan, kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang yang diwawancarai atas waktunya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Tiara Amalia Nuralija mempresentasikan materi tentang sifat-sifat pertanyaan dalam wawancara, jenis-jenis wawancara, dan juga kelemahan dan kelebihan dalam wawancara. Di materi pertama ada sifat-sifat pertanyaan dalam wawancara. Nah, agar wawancara ini berjalan dengan lancar dan hasilnya juga maksimal, pertanyaan yang diajukan harus dirancang dengan baik. Nah, ciri-cirinya ini seperti berikut. Yang pertama, kita bisa mendorong diskusi pemahaman yang lebih mendalam. Nah, itu pertanyaannya tuh jangan terlalu singkat dan juga karena itu akan membuat jawabannya cuman ya atau tidak. Jadi kita harus memberikan pertanyaan yang mendorong jawaban yang panjang. Contohnya seperti apa yang membuat Anda menikmati pekerjaan Anda dan apa tantangan yang sering Anda hadapi. Nah, dengan begitu orang yang diwawancaranya juga akan cerita menjadi lebih banyak. Nah, yang kedua ada menggali pemahaman yang lebih luas. Nah, pewawancara ini sebaiknya gak hanya fokus pada gambaran yang lebih pada satu sudut pandang saja, tapi juga harus berusaha mendapatkan gambaran yang lebih luas dengan pertanyaan yang terbuka dan mendalam. Pewawancara ini bisa memahami berbagai aspek dari jawaban yang telah diberikan. Yang ketiga ada membantu interview mengekspresikan perasaan. Nah, wawancara ini tidak hanya selalu tentang fakta atau data gitu, tapi juga harus melihat sisi emosionalnya.
Nah, contoh pertanyaannya itu kayak bagaimana perasaan Anda saat menghadapi tekanan di tempat kerja. Nah, dengan jawaban yang diberikan akan lebih personal dan menggambarkan pengalaman yang lebih nyata. Nah, yang keempat ada mendorong perubahan sikap atau perilaku. Contoh pertanyaannya itu seperti setelah mengalami hal tersebut, apakah ada perubahan atau cara pandang Anda terhadap pekerjaan itu? Nah, pertanyaan seperti ini tuh bisa membantu mereka merefleksikan pengalaman ataupun mengubah pola pikir perilaku mereka. Yang terakhir ada mengungkapkan berbagai dimensi masalah ataupun perilaku. Nah, supaya pewawancara ini bisa memahami situasi secara menyeluruh. Materi selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Nah, jenis wawancara ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wawancara terpimpin atau struktur interview. Nah, wawancara ini tuh sudah punya daftar pertanyaannya gitu. Jadi udah dibuat sebelum memulai wawancara dan juga harus diikuti dengan urutan yang jelas gitu. Jadi pewawancara gak bisa asal ngasih pertanyaan, harus mengikuti pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, biasanya wawancara ini tuh dipakai kalau kita butuh data yang spesifik, misalnya buat penelitian ataupun evaluasi siswa. Nah, yang kedua, wawancara tidak terpimpin atau unstructured interview. Nah, wawancara ini tuh lebih fleksibel gitu karena tidak terpaku pada teks dan dapat pertanyaannya tuh gak kaku gitu. Jadi bisa bertanya sesuai dengan alur pembicaraan gitu. Nah, jenis wawancara ini tuh biasanya cocok untuk mencari tahu informasi yang lebih dalam gitu. Misalnya kalau lagi ngobrol soal pengalaman ataupun perasaan seseorang. Nah, materi selanjutnya ada kelebihan wawancara. Nah, ada 5 kelebihan wawancara. Yang pertama, bisa interaksi langsung. Nah, pewawancara ini bisa melihat ekspresi wajah, bahwa bahasa tubuh dan juga respon interview itu bagaimana gitu. Jadi lebih mudah memahami perasaan dan maksudnya tuh apa. Nah, yang kedua ada interview lebih bebas berbicara. Nah, mereka bisa menjelaskan jawabannya secara detail, gak cuma dengan menjawab ya ataupun tidak. Yang ketiga bisa dapat data yang beragam. Jadi hasil wawancaranya itu bisa berupa data kualitatif yang berupa cerita, pengalaman, ataupun opini. Nah, maupun data kuantitatif yang berupa angka, statistik, dan juga fakta. Yang keempat ada jawabannya tuh bisa diklarifikasi langsung. Jadi kalau ada jawaban yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti, pewawancara ini bisa bertanya langsung gitu dan minta penjelasan yang lebih lanjut. Nah, yang kelima bisa memakai alat bantu. Jadi kita bisa memakai rekaman suara ataupun catatan biar hasilnya tuh lebih maksimal gitu dan terdokumentasikan. Adapun kekurangan di dalam wawancara ini, yang pertama, jika wawancara ini tidak terstruktur, pembicaraan bisa kemana-mana gitu. Jadi pembahasannya itu akan kurang relevan, jadi akan menghasilkan wawancara yang sampah gitu. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Nah, terutama kalau interviewnya itu banyak cerita, jadi gak tertuju pada tujuan kita untuk wawancara gitu. Yang ketiga, ada pewawancara ini bisa komunikasi yang baik, karena kalau kurang terampil, wawancaranya juga jadi kurang efektif. Misalnya ketika yang kurang jelas ataupun kurang bisa menggali informasi dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Al-Jahra. Di sini saya akan membacakan definisi observasi. Observasi memiliki peran penting bagi konselor dalam memahami karakteristik konseli secara lebih mendalam,
Melalui observasi, konselor dapat melihat konseli secara keseluruhan, sesuatu yang tidak bisa diperoleh hanya dengan meminta konseli mengisi kuesioner. Bahkan perilaku yang disembunyikan oleh konseli juga dapat terlihat dengan waktu selama observasi dilakukan. Bahkan konselor juga harus menentukan tujuan observasi dan fokus yang ingin dicapainya. Karena observasi itu sendiri merupakan penyelidikan sistematis yang memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan untuk mengamati kejadian baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Dan konselor juga tidak bisa melakukan observasi secara sembarangan tanpa pelaksanaan. Bahkan kesehatan jasmani dan rohani pun menjadi faktor penting. Di samping pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang, sosial budaya, dan agama dari konseli yang diamati. Bahkan dengan membangun hubungan yang baik dengan konseli, agar konseli merasa nyaman dan terbuka dalam mengekspresikan dirinya. Dalam aspek observasi juga, konselor harus memperhatikan perilaku konseli selama sesi konseling, seperti berjabatan tangan dengan konselor, posisi duduk antara konselor dan konseli, apakah posisi duduknya itu berjauhan atau berdekatan, terus cara berbicara, serta nada suara, penampilan fisik, ekspresi wajah, reaksi emosional, dan berbagai bahasa nonverbal lainnya. Selanjutnya, observasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada observasi partisipatif dan non-partisipatif, dan yang kedua ada observasi terbuka dan tertutup. Dalam observasi partisipatif dan non-partisipatif terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada partisipatif pasif, yang dimana diantaranya itu ada peneliti hadir di lokasi kegiatan subjek penelitian tanpa terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam itu bersifat pasif. Terus ada bersifat moderat, peneliti memiliki keseimbangan antara peran sebagai pengamat luar dan orang dalam selama kegiatan subjek penelitian. Terus ada partisipasi aktif, dengan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian meskipun tidak sepenuhnya terlibat. Terus ada partisipasi lengkap, dengan terlibat sepenuhnya dalam kegiatan subjek penelitian sehingga kehadirannya tidak terlihat seperti sedang melakukan penelitian. Jadi dalam observasi partisipatif dan non partisipatif ini itu lebih ke cara dalam penelitiannya gitu. Ada yang berperan aktif, pasif, bahkan ada yang terlibat sepenuhnya ataupun tidak. Terus selanjutnya ada observasi terbuka dan tertutup. Observasi terbuka dan tertutup ini itu memungkinkan subjek mengetahui bahwa sedang diamati oleh Ada observasi terbuka, yaitu kalau observasi terbuka itu subjeknya itu atau konselinya itu mengetahui bahwa dia itu sedang diamati oleh konselor. Dalam observasi terbuka juga mengedepankan isu etika dengan memberikan hak kepada subjek untuk mengetahui perlakuan dan mekanisme penelitian. Terus selanjutnya ada observasi tertutup. Observasi tertutup itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar subjek atau konseli itu tidak menyadari gitu bahwa mereka itu sedang dijadikan atau sedang diperhatikan gitu. Observasi tertutup juga digunakan ketika ada kekhawatiran bahwa pengamatan bisa menjadi bias kalau subjeknya itu menyadari atau bisa menolak gitu untuk diamati. Dalam observasi tertutup dan terbuka juga terbagi menjadi dua, yaitu ada jangka waktu observasi, di mana jangka waktu observasi ini tuh menyatakan bahwa jangkauan waktu observasi harus disesuaikan dengan fenomena yang ingin diamati. Jadi tidak boleh melakukan observasinya itu secara dengan jangka waktu yang singkat gitu atau dekat kayak mepet-mepet. Lebih baik itu dalam penelitian itu tidak dilakukan seperti itu gitu. Selanjutnya ada fokus observasi, di mana fokus observasi ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fokus pada fenomena secara keseluruhan, dan yang kedua ada fokus pada aspek-aspek khusus. Harus disesuaikan dengan fenomena yang ingin diamati. Jadi tidak boleh melakukan observasinya itu secara dengan jangka waktu yang singkat gitu atau dekat kayak mepet-mepet. Lebih baik itu dalam penelitian itu tidak dilakukan seperti itu gitu.
Selanjutnya ada fokus observasi, di mana fokus observasi ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fokus pada fenomena secara keseluruhan, dan yang kedua ada fokus pada aspek-aspek khusus. Dalam fokus pada fenomena secara keseluruhan di sini itu merupakan pengamatan atau kepada pengamatan fenomena secara keseluruhan dalam subjek konteks situasi yang sedang diamati. Jadi dalam fenomenanya itu diteliti dengan keseluruhannya gitu. Terus yang kedua ada fokus pada aspek-aspek khusus. Dalam aspek khususnya itu mengarah pada kejadian atau perilaku yang dianggap relevan dengan situasi pengamatan tersebut. Jadi dalam aspek khusus ini tuh pengamatan dalam situasi atau kejadiannya itu benar-benar relevan dan terjadi gitu, nggak dibuat-buat atau palsu gitu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Hadidah Syarifah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam observasi. Nah, dalam bimbingan dan konseling ini, observasi itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, berdasarkan peran observer. A. Partisipan atau konselor itu terlibat langsung. Jadi, konselor itu ikut serta dalam kegiatan siswa. Misalnya, konselor mengikuti kegiatan kelas untuk mengamati interaksi siswa secara langsung. Yang B ada non-partisipan, yaitu konselor mengamati dari kejauhan. Jadi observer atau konselor itu mengamati dari kejauhan bagaimana aktivitas siswa baik saat di kelas ataupun saat jam istirahat. Nah, kalau misalnya konselor itu hadir secara langsung, bisa aja si siswa itu tidak berlaku selayaknya dia sehari-hari. Misalnya dia itu biasanya cerewet atau sering jahilin temannya, tapi karena ada konselor dia itu jadi pendiam, terus perhatiin guru padahal biasanya enggak. Nah, jadi kalau non partisipan ini kita bisa benar-benar mengobservasi bagaimana cara siswa berperilaku sehari-harinya tanpa ada kayak kepura-puraan gitu, benar-benar bagaimana dia berlaku sehari-hari. Yang ketiga ada kuasi partisipasi atau berpura-pura terlibat. Jadi konselor itu seolah-olah ikut serta dalam kegiatan, tapi sebenarnya konselor itu punya tujuan untuk mengobservasi. Misalnya konselor itu menjadi guru pengganti agar bisa mengamati secara langsung, atau di beberapa sekolah itu kan ada kayak guru pendamping. Nah, biasanya kan ada khusus guru pendamping. Konselor itu bisa menggantikan guru pendamping tersebut, jadi bisa mengamati secara langsung gitu. Yang kedua ada berdasarkan situasinya. Yang A ada situasi bebas atau pemantauan secara mandiri. Jadi konselor itu melihat kegiatan sehari-hari siswa sehingga data yang diperoleh itu sesuai dengan kebiasaan siswa dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua itu situasi manipulatif atau situasi yang diciptakan. Nah, konselor itu menciptakan situasi diskusi kelompok, jadi melibatkan beberapa orang siswa untuk melihat bagaimana cara siswa itu berinteraksi dengan teman sebayanya dan bagaimana siswa itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Terus yang C ada situasi kontrol sebagian atau kombinasi. Jadi ini tuh gabungan antara situasi alami dan situasi manipulatif, di mana sebagian kondisi itu diatur konselor. Misalnya ada sesi role play. Nah, konselor itu memberikan skenario, tetapi di sisi lain konselor juga membiarkan siswa berekspresi. Jadi kita misalnya buat sebuah kelompok, bikin sesuatu. Nah, kita cukup sampai membuat kelompoknya dan kalian harus membuat ini ya. Nah, tapi membiarkan siswa berinteraksi dan berekspresi tanpa ada paksaan gitu.
Yang ketiga ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu sistematis, yaitu dirancang sesuai dengan masalah yang diinginkan. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Yang A sistematis, yaitu dirancang sesuai dengan masalah, jadi disesuaikan dengan masalah yang sedang dialami oleh siswa. Misalnya, konselor menggunakan lembar observasi untuk mencatat frekuensi siswa yang berinteraksi positif dalam kelompok, atau kita tuh kayak mengobservasi terus mencatat apa saja interaksi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang ketiga berdasarkan sifatnya. Yang A sistematis, yaitu dirancang sesuai dengan masalah yang diinginkan. Jadi ini tuh disesuaikan lagi dengan masalah siswanya seperti apa. Nah, misalnya konselor itu menggunakan lembar observasi untuk mencatat frekuensi siswa yang berinteraksi positif dalam kelompok. Jadi konselor itu bikin lembar observasi terus mencatat bagaimana siswa itu berinteraksi baik secara positifnya maupun secara kurangnya atau negatifnya. Nah, yang B itu non sistematis, yaitu mengobservasi segala hal yang terjadi. Jadi konselor itu mencatat semua perilaku siswa selama sesi konseling yang menarik perhatian konselor tanpa fokus tertentu. Nah, kalau non sistematis ini, konselor itu mencatat segala hal yang menurut konselor itu menarik perhatian pada perilaku siswa tersebut. Jadi gak dipatok misalnya kayak perilaku positifnya aja atau perilaku negatifnya aja, tapi segala sesuatu perilaku siswa yang menurut konselor itu menarik perhatian. Selanjutnya ada instrumen observasi. Nah, untuk menyusun pedoman observasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berdasarkan pemikiran yang rasional dan pengalaman. Pedoman ini hendaknya didasarkan pada aspek-aspek yang ingin diamati pada pendekatan yang logis. Nah, ada beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam observasi tersebut. Yang pertama ada daftar cek. Daftar cek itu merupakan pengamatan di mana konselor hanya perlu menandai hal yang sesuai atau tidak sesuai. Jadi kayak bikin to-do list gitu. Nah, nanti konselor itu kayak nandain mana nih yang gak sesuai sama siswa atau konselingnya, mana nih yang sesuai dengan siswa atau konselingnya pada list tersebut. Yang kedua ada catatan anekdot. Yang A ada tipe deskriptif, yaitu menggambarkan perilaku, aktivitas, atau situasi dalam bentuk narasi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang B ada tipe interpretatif. Nah, ini tuh memberikan gambaran baik perilaku, aktivitas, atau situasi, namun melalui penafsiran konselor dengan faktor-faktor yang ada. Jadi kalau interpretatif itu mengamati, lalu kayak ditafsirkan lagi, diartikan lagi oleh konselornya. Nah, yang ketiga itu ada tipe evaluatif, yaitu penilaian perilaku, aktivitas, dan situasi berdasarkan kriteria. Kayak misalnya konselor itu menetapkan kriteria baik atau buruk, benar atau salah, layak tidak layak, dapat diterima atau tidak dapat diterima. Jadi melakukan penilaian berdasarkan kriteria tersebut. Yang ketiga ada skala penilaian. Teknik ini mencatat gejala berdasarkan tingkatannya sesuai dengan skala yang telah disusun sebelumnya. Jadi konselor itu sudah menentukan menyusun skala. Nah, nanti itu konselor ini mencatat berdasarkan tingkatan skala yang telah disusun tersebut. Yang keempat ada alat-alat mekanik. Nah, alat-alat mekanik ini seperti alat bantu untuk konselor, misalnya
dari CCTV atau rekaman video yang dapat mendukung observasi tersebut. Jadi kan misalnya bisa aja konselor itu kurang teliti atau ada hal-hal yang terlewat. Nah, kita bisa rewatch dari CCTV atau rekaman video. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, ada cara mencatat hasil observasi. Dalam melakukan observasi ini, pencatatan hasil itu sangat penting agar data yang diperoleh itu akurat dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Ada beberapa cara dalam mencatat hasil observasi. Yang pertama, ada mencatat secara langsung saat observasi berlangsung. Cara ini tuh memungkinkan kita untuk menangkap informasi secara real time sehingga tidak ada detail yang terlewatkan. Namun metode ini juga membutuhkan gitu ya, perlu konsentrasi yang penuh, juga keterampilan mencatat yang cepat agar data atau informasi itu tidak ketinggalan gitu ya. Yang kedua, ada mengambil catatan setelah observasi dilakukan. Pendekatan ini bisa digunakan jika situasi observasi itu tidak memungkinkan untuk mencatat secara langsung, seperti saat melakukan observasi di lingkungan yang memerlukan fokus penuh, atau juga pada saat sesi konseling. Dengan mencatat setelah observasi selesai, kita dapat merefleksikan kembali apa yang telah diamati dan menyusunnya dengan lebih rapi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada mencatat hasil observasi dengan menggunakan kata kunci atau simbol. Nah, metode ini juga sangat efektif untuk mencatat dengan cepat tanpa kehilangan makna dari observasi yang dilakukan. Karena kata kunci ini atau simbol ini digunakan untuk mewakili konsep penting yang diamati, sehingga lebih mudah diingat dan dikembangkan menjadi laporan yang lebih rinci setelahnya. Dengan menggunakan ini, dengan menggunakan tiga metode tersebut, pencatatan observasi ini bisa dilakukan dengan lebih sistematis dan efisien sesuai dengan kebutuhan penelitian atau analisis yang akan dilakukan. Kemudian ada prosedur observasi. Dalam melakukan observasi, ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan lebih sistematis. Ada 3. Yang pertama itu ada rekaman spesimen. Metode ini tuh dilakukan dengan mencatat semua tindakan atau ucapan subjek dalam periode waktu tertentu tanpa melewatkan detail apapun. Misalnya dalam sebuah kelas, seseorang peneliti ini mencatat seluruh interaksi guru dan siswanya selama 30 menit. Nah, untuk menganalisis gaya mengajar atau pola komunikasi, metode ini juga berguna untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang perilaku subjek dan situasi yang sedang diamati. Kemudian ada yang kedua, sampling peristiwa. Metode ini juga observasi difokuskan pada perilaku tertentu dalam interval waktu yang lebih spesifik. Misalnya jika ingin meneliti bagaimana seorang anak berinteraksi dengan teman sebayanya gitu, maka hanya perilaku interaksi sosial saja yang dicatat dalam waktu tertentu itu, seperti selama jam istirahat sekolah gitu ya. Teknik ini juga membantu kita untuk menghemat waktu dan tenaga karena hanya aspek-aspek tertentu saja yang diamati. Kemudian yang terakhir ada sampling waktu. Nah, sampling waktu ini melibatkan pencatatan perilaku atau peristiwa dalam interval waktu tertentu. Misalnya, setiap 5 menit selama 1 jam. Dengan cara ini, peneliti dapat mengamati pola perilaku yang muncul secara berkala. Ya, contohnya dalam penelitian tentang kebiasaan membaca siswa di perpustakaan. Nah, pengamat itu dapat mencatat aktivitas setiap 10 menit sekali gitu ya. Jadi tidak secara terus-menerus tapi bertahap untuk melihat seberapa lama mereka bertahan dalam membaca buku gitu ya. Setiap prosedur observasi ini memiliki keunggulannya masing-masing dan dapat dipilih sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Jadi dia bisa fleksibel. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya di sini Hilda akan melanjutkan presentasi tentang langkah-langkah observasi. Yang pertama ada perencanaan. Nah,
Langkah pertama itu perencanaan. Di tahap ini kita harus tahu dulu apa yang mau kita amati. Misalnya kita mau observasi tentang cara siswa belajar di kelas. Nah, di sini tuh kita tentuin dulu tujuannya apa, fokusnya apa, lalu kemananya, dan alat atau metode apa yang bakal kita pakai. Apakah kita cuma mengamati diam-diam atau sambil tanya-tanya juga. Semuanya disiapin dulu biar pas ke lapangan tuh nggak terlalu bingung dan sedikitnya punya gambaran. Dan kedua ada pelaksanaan. Setelah rencana sudah siap, baru kita masuk ke pelaksanaan. Ini artinya kita mulai turun langsung ke lokasi dan mulai observasi sesuai rencana. Nah, yang udah dibuat tadi, yang dari tahap pertama kan perencanaan. Di sini kita kumpulin data, catat semua hal yang penting yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan juga. Kalau pakai alat bantu kayak checklist atau rekaman, pastikan juga alatnya tuh udah berfungsi, terus udah benar gitu, udah bisa digunain. Ketiga ada penyusunan laporan. Nah, ini tuh tahap terakhir ya. Setelah observasi selesai, kita rangkum semuanya dalam bentuk laporan. Data-data yang udah kita kumpulin tadi diolah. Lalu terus kita tulis kesimpulan atau hasil dari observasi itu. Laporannya bisa berupa tulisan, deskriptif atau tabel, tergantung kebutuhan. Intinya laporan harus jelas dan mudah dipahami oleh orang lain yang membaca laporan tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andani Septiawan dari BK atau Bimbingan dan Konseling semester 4. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian yang sudah menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang sudah menjelaskan tentang materi sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam observasi. Di antaranya di sini ada beberapa poin. Kita mulai saja ya. Untuk poin yang pertama itu ketidakberpihakan observer terhadap objek yang diamati, atau ketidakberpihakannya seorang yang sedang melakukan observasi. Nah, artinya ketidakberpihakan berarti observer ini atau pengamat harus menjaga jarak emosional dan tidak terpengaruh oleh pendapat atau bias pribadi terhadap objek yang diamati atau suatu masalah yang sedang diamati. Dalam seorang pengamat sangat penting agar pengamat tidak memberikan penilaian atau interpretasi berdasarkan preferensi pribadi, agar hasil yang diperoleh objektif dan dapat dipercaya. Ini juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pengamat yang bisa merusak keakuratannya. Jadi harus benar-benar objektif seorang pengamat ini atau seorang yang sedang melakukan observasi ini dalam pengamatannya, seperti itu. Lanjut, yang kedua ada kemampuan pengamat ya atau observer, yaitu kemampuan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil observasi yang tepat. Nah, dalam poin ini ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengamat. Yang pertama itu kondisi fisik untuk melakukan observasi, atau harus dalam keadaan sehat dan baik agar fokus dan konsentrasi saat melakukan observasi. Misalnya, jika pengamat merasa lelah atau tidak sehat,
konsentrasinya bisa terganggu dan bisa terpengaruhi hasil observasinya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan tubuh dan pikiran pengamat dalam keadaan fit atau sehat. Lanjut, yang kedua, kemampuan mengingat dan memusatkan perhatian. Nah, seorang pengamat perlu memiliki kemampuan untuk mengingat informasi yang penting selama observasi dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan. Jika pengamat mudah terganggu atau lupa informasi penting, maka data yang diperoleh tidak bisa atau bisa tidak lengkap atau tidak akurat. Seperti itu. Lanjut ke poin yang ketiga, kemampuan menghubungkan fakta-fakta yang muncul selama observasi. Nah, pengamat harus bisa menghubungkan berbagai fakta atau kejadian yang muncul selama observasi agar dapat menyusun gambar yang jelas dan utuh atau gambaran yang jelas serta utuh gitu. Misalnya, jika ada pola hubungan antara peristiwa yang terjadi, observer perlu mengkaitkan hal tersebut untuk memahami konteks secara lebih mendalam atau bisa lebih memahami situasi yang terjadi gitu secara mudahnya seperti itu. Lalu poin yang keempat itu penggunaan alat pencatat observasi dengan tepat. Artinya, selama observasi, pengamat perlu mencatat informasi yang relevan. Penggunaan alat pencatat seperti buku catatan, alat rekam, atau aplikasi yang lainnya. Nah, harus tepat agar data yang tercatat tidak hilang atau tercampur dengan informasi yang tidak relevan atau tidak valid. Alat pencatat ini juga harus memudahkan pengamat dalam mendokumentasikan informasi secara efisien dan akurat. Artinya, alat untuk pencatatan hasil observasi ini selama pelaksanaannya harus yang tepat gitu. Supaya apa? Supaya tidak lupa dalam menangkap informasi atau fakta yang ada di lapangannya. Dan alat-alat ini pun seperti aplikasi atau buku catatan itu harus dipisah-pisah gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak tercecer dan memudahkan kita sebagai seorang pengamat atau seorang yang sedang melakukan observasi ini mudah mengaksesnya seperti itu. Lalu poin yang terakhir di nomor 2 ini, yang kedua ini yaitu memahami situasi secara keseluruhan. Artinya seorang observer atau pengamat harus mampu melihat dan memahami situasi secara menyeluruh. Ini berarti pengamat tidak hanya melihat satu aspek saja, tapi juga mempertimbangkan semua faktor yang ada, termasuk latar belakang, konteks, dan hubungan antar elemen yang berbeda dalam situasi tersebut. Dengan pemahaman yang lebih lengkap, hasil observasi menjadi lebih kuat atau akurat, seperti itu. Lalu ada poin yang terakhir, yang ketiga, dalam hal yang dalam menggunakan instrumen observasi. Nah, apa nih artinya nih? Apa maksudnya nih? Tuh. Nah, artinya itu atau maksudnya itu ketepatan dalam menggunakan instrumen observasi ini sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Instrumen yang dimaksud bisa berupa alat fisik seperti termometer, kamera, atau kuesioner, atau bisa juga berupa metode pengamatan yang lebih sistematis. Pengamat harus tahu bagaimana cara menggunakan instrumen tersebut dengan benar agar data yang diperoleh bisa valid dan sesuai dengan tujuan observasi. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya.
Lalu di sini ada definisi kuesioner. Angket merupakan serangkaian pertanyaan atau pertanyaan yang diajukan kepada responden. Sedangkan menurut Winkel 1987, angket merupakan suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis. Ada pula pendapat dari Gantina, Komalasari, dan kawan-kawan pada 2011 mendefinisikan angket sebagai suatu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden seperti peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Nah, teman-teman, kuesioner atau angket itu sebenarnya simpel banget. Intinya, kuesioner itu kumpulan pertanyaan yang kita kasih kepada responden, bisa ke siswa, orang tua, atau siapapun yang kita butuhin datanya. Nanti mereka jawab pertanyaan itu secara tertulis. Tujuan dari kuesioner ini ya buat mengumpulkan informasi. Jadi kita bisa tahu pendapat, pengalaman, dan pandangan mereka tentang topik tertentu. Jadi kuesioner itu salah satu cara buat ngumpulin data yang bentuknya bukan tes, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan langsung. Untuk pembahasan yang selanjutnya ini itu ada macam-macam angket ya. Nah, angket dapat dibedakan berdasarkan sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Berdasarkan hal tersebut, angket dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Nah, baiklah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang angket langsung gitu, atau direct question. Artinya di sini angket langsung adalah jenis angket yang pengumpulan datanya dilakukan secara bertanya langsung kepada responden atau narasumber gitu. Nah, responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan dalam angket tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri dari angket langsung ini? Yaitu pertanyaan dijawab langsung oleh individu yang terlibat dalam penelitian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang diperoleh atau data yang diperoleh ini bersifat langsung dan mencerminkan pandangan atau pengalaman pribadi responden. Seperti itu. Baiklah, yang selanjutnya ada yang kedua, angket tidak langsung atau indirect questionnaire. Nah, angket ini tuh jenis angket di mana data dikumpulkan tanpa meminta responden untuk memberikan jawaban secara langsung. Artinya, dalam angket ini responden mungkin diminta untuk memberikan jawaban berdasarkan hal-hal yang tidak secara langsung berkaitan dengan topik penelitian atau melalui pihak ketiga. Nah, ciri-ciri dari angket tidak langsung ini itu narasumber atau responden memberikan jawaban tanpa mengetahui tujuan sesungguhnya dari pertanyaan atau tanpa mengetahui secara langsung apa yang akan digunakan dari jawabannya. Lalu, data yang diperoleh seringkali bersifat tidak langsung atau eksplisit. Nah, seperti itu. Jadi, pemilihan jenis angket yang tepat sangat bergantung pada tujuan penelitian. Nah, mau menggunakan angket langsung kah atau angket tidak langsung? Dua-duanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Lalu di penjelasan selanjutnya ini ada tentang angket berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan. Nah, angket ini tuh bisa
atau dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angket terbuka atau open questionnaire, angket tertutup atau closed questionnaire, dan angket semi terbuka atau semi open questionnaire. Nah, mari kita bahas untuk angket terbuka terlebih dahulu ya. Yang pertama, angket terbuka ini jenis angket di mana pertanyaan atau pernyataan diberikan tanpa pilihan yang sudah ditentukan. Responden bisa memberikan jawaban sesuai dengan pendapat atau pemikirannya sendiri. Nah, contohnya ini, contoh pertanyaannya ini seperti ini. Apa pendapat Anda tentang kebijakan pemerintah saat ini? Nah, responden ini bebas menjawab seperti apa gitu. Itu contoh pertanyaannya ya. Nah, angket terbuka ini juga memiliki keuntungan atau kelebihan dan juga kekurangan ya. Nah, kelebihannya ini memberikan kebebasan bagi responden atau narasumber untuk menjawab secara rinci dan mendalam sehingga memperoleh informasi yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Lalu untuk kekurangannya, jawaban bisa sangat bervariasi ya, dan memerlukan waktu lebih lama untuk menganalisisnya. Jadi tidak langsung to the point gitu. Apa yang kita maksud atau tujuan kita gitu. Bisa saja berputar-putar atau malah merambat ke hal yang lain seperti itu. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu angket tertutup atau closed questionnaire. Nah, angket tertutup ini jenis angket di mana pertanyaan atau pernyataan sudah disertai dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Nah, responden hanya perlu memilih salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai. Jadi, contohnya itu seperti ini. Apakah Anda setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini? Lalu di bawahnya ada beberapa. Jadi contohnya itu seperti ini. Apakah Anda setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini? Lalu di bawahnya ada beberapa opsi. A. Setuju, B. Tidak setuju, C. Tidak tahu. Nah, seperti itu. Jadi angket tertutup ini sudah ditentukan jawabannya ya atau tidak atau netral seperti itu. Nah, keuntungannya ini memudahkan kita sebagai pengamat gitu ya, menganalisis data karena jawaban sudah terstruktur dan lebih mudah dihitung atau mudah untuk kita olah gitu ya. Karena sudah jelas gitu, sudah ada. Mereka hanya tinggal menjawab ya atau tidak. Nah, kekurangannya ini si responden atau si narasumber kita ini mungkin merasa terbatas dalam memberikan jawaban yang lebih spesifik atau berbeda dari pilihan yang ada. Nah, jadi ibaratnya kekurangannya ini itu si narasumber kita ini kaku gitu, mau menjawab apapun atau tidak sama seperti kalau kita menggunakan angket terbuka gitu. Seperti itu untuk angket tertutup atau closed questionnaire. Lalu ada angket semi terbuka atau semi open questionnaire. Nah, di penjelasan yang ketiga ini, angket semi terbuka ini jenis angket yang menggabungkan elemen dari angket terbuka dan tertutup. Jadi, ibaratnya tengah-tengah gitu. Karena menggabungkan dua angket sebelumnya menjadi satu. Nah, pertanyaan atau pernyataan ini tuh diberikan dengan pilihan jawaban yang sudah ada, tetapi responden juga atau narasumber kita ini diberikan kesempatan untuk menambahkan jawaban mereka sendiri jika merasa pilihannya ada yang tidak sesuai. Seperti itu. Contoh, apakah Anda
setuju dengan kebijakan pemerintah saat ini. Lalu kita berikan jawaban A. Setuju, B. Tidak setuju, C. Tidak tahu, atau D. Jika jawaban Anda berbeda, tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Jadi si responden ini tuh bisa memilih atau mengisi jawabannya sesuai dengan yang dia mau, tapi kita juga memberikan opsi gitu, jawaban yang untuk mereka pilih gitu. Kalau semisalkan mereka ingin hanya mengikuti apa yang kita berikan, atau semisalkan mereka ingin menjawabnya dengan kemauan dia sendiri seperti apa. Nah, mungkin kalau untuk angket semi terbuka itu ya seperti itu. Jadi mereka bisa menjawab dengan kemauannya sendiri gitu, tanpa harus memilih apa yang opsi kita berikan kepada mereka gitu. Nah, untuk keuntungannya memberikan fleksibilitas bagi responden untuk memilih jawaban yang lebih sesuai, sekaligus memberikan ruang untuk tambahan jawaban yang lebih spesifik. Kekurangannya ini, meskipun lebih fleksibel, analisis data masih membutuhkan usaha ekstra untuk menangani jawaban yang terbuka. Nah, atau jawaban yang terbuka itu ya tadi, jawaban yang dia kasih sesuai dengan inisiatifnya sendiri atau informasi yang dia punya gitu. Tidak mengikuti apa yang kita kasih, opsi yang kita kasih buat mereka. Nah, mungkin untuk macam-macam angket seperti itu ya teman-teman. Dilanjut lagi oleh teman saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan angket. Semua instrumen tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu pula dengan angket memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, perlu adanya integrasikan dengan alat asesmen lainnya, sehingga konselor mendapat data yang relevan terhadap kondisi subjek yang akan diamati. Gantina Komalasari 2011 menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari angket. Jadi kayak yang kita tahu ya, setiap alat pengumpulan data pasti punya sisi positif dan negatifnya, termasuk angket ini. Makanya kadang angket ini nggak bisa berdiri sendiri, harus digabung atau dilengkapi sama metode lainnya biar data yang kita dapat itu lebih akurat dan lengkap. Nah, ini menurut Gantina Komalasari, angket punya beberapa kelebihan. Yang pertama, praktis, tinggal disebar, terus responden isi sendiri, terus gak butuh waktu lama, apalagi kalau berbentuk pilihan ganda. Yang ketiga, ada data yang kita dapat juga bisa langsung banyak dalam waktu singkat, gak terlalu memakan waktu gitu ya. Tapi di sisi lain juga kan ada angket kekurangannya. Itu responden tuh kadang jawab asal-asalan, apalagi kalau mereka nggak paham maksud pertanyaannya, pengen cepet beres juga. Terus kita nggak bisa langsung ngelihat ekspresi atau reaksi mereka saat jawab, jadi agak susah buat baca apakah jawaban ini jujur atau sekedar formalitas. Nah, kalau angketnya panjang, responden jadi males untuk mengisi gitu. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan tentang angket ya sebelumnya, atau kelebihan dan kekurangan angket. Baik, kita lanjut. Kita ke pembahasan tentang strategi pengolahan data angket. Nah, di sini ada beberapa poinnya, ada 3 poin. Yang pertama itu langkah penyusunan angket, lalu yang kedua langkah pengadministrasian angket. Nah, di dalam langkah pengadministrasian angket ini ada poin atau sub
poin ya, yaitu ada 3. Yang pertama tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengolahan dan analisis hasil. Lalu di poin yang terakhir ini, yang ketiga ini, ada langkah pengolahan dan analisis hasil angket. Baiklah, kita mulai ya. Untuk yang pertama, langkah penyusunan angket. Yang pertama, langkah penyusunan angket ini tuh proses pembuatan angket yang baik dan efektif untuk mengumpulkan data. Nah, di sini tuh ada beberapa poin sebenarnya, tapi biar saya jelaskan saja. Yang pertama itu dalam penyusunan angket, yang pertama itu menentukan tujuan angket terlebih dahulu. Yang pertama, artinya kita harus menentukan dengan jelas tujuan dari angket ini, yaitu informasi atau data apa yang ingin diperoleh oleh kita. Jadi harus jelas dulu nih, kita tujuannya apa gitu. Lalu menyusun pertanyaan. Nah, berdasarkan tujuan yang sudah kita buat sebelumnya, yang sudah kita sepakati, susun pertanyaan yang sesuai. Kita harus menyusun pertanyaan yang sesuai. Pertanyaan harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dimengerti oleh responden atau narasumber. Nah, pilih jenis angket yang sesuai, seperti terbuka, tertutup, atau semi terbuka. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang angket terbuka, tertutup, atau semi terbuka ya. Kita harus memilih dalam penyusunan ini. Lalu yang ketiga itu di submateri yang langkah penyusunan angket, yaitu ada membuat struktur angket. Nah, kita harus menentukan urutan pertanyaan agar logis dan mudah dipahami oleh narasumber kita. Biasanya dimulai dengan pertanyaan yang umum dan diikuti dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Jadi ibaratnya kita membuka sesi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah, yang bisa dipahami oleh mereka. Nah, sebelum kita lanjut ke tujuan dari pertanyaan kita, seperti itu. Lalu menguji coba angket ya. Poin selanjutnya itu uji coba angket dengan sejumlah responden kecil untuk memastikan bahwa pertanyaan dapat dipahami dengan baik dan tidak membingungkan. Nah, sebelum kita terjun ke lapangan, alangkah baiknya kita mencobanya terlebih dahulu terhadap beberapa responden sebelum kita memulainya ke responden yang atau narasumber yang asli. Jadi kita ibaratnya uji coba dulu lah ke orang lain, tapi dengan pertanyaan atau pernyataan yang sama persis dengan apa yang nanti kita ajukan gitu. Nah, kalau misalkan ada beberapa hal yang pertanyaan atau pernyataan yang kurang baik gitu, yang nantinya akan kita ajukan kepada narasumber utama gitu, bukan yang kita jadikan uji coba, kita bisa menggantinya gitu atau merubahnya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita bertanya atau melakukan observasi kepada narasumber yang asli atau yang kita tuju gitu ya, yang sebenarnya kita tuh sudah siap, sudah matang, seperti itu. Nah, kalau kita sudah memberikan angket yang kita uji coba ya ke orang yang kita uji sebelum kita melakukan melakukan wawancara atau angket ke sumber yang asli gitu, yang kita tuju gitu. Kita harus melihat umpan balik dari mereka atau respon gitu, supaya kita bisa meningkatkan kualitas dan efektivitasnya, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu langkah
penyusunan angket untuk yang poin pertama ya. Kita lanjut ke poin yang kedua, langkah pengadministrasian angket. Nah, pengadministrasian angket ini tuh tahap-tahap yang perlu kita lakukan atau mulai dari persiapan angket hingga analisis angket gitu. Proses ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Nah, kita bahas satu-satu ya, tahapan persiapan terlebih dahulu. Di tahap ini, segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pengumpulan data dengan angket dipersiapkan dengan baik. Nah, pengumpulan data ini tuh persiapan pengumpulan data ini tuh bisa meliputi menyusun angket yang sudah siap pakai gitu, terus memilih responden yang sesuai dengan tujuan angket, lalu ada menyiapkan waktu dan tempat yang tepat untuk pembagian angket, lalu kita menyiapkan alat untuk pengumpulan data, misalnya kertas angket atau perangkat elektronik seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap pelaksanaan atau poin B ya. Pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini tuh angket dibagikan kepada responden dan mereka mengisi angket sesuai dengan pertanyaan yang ada. Penting untuk memastikan bahwa responden mengerti cara mengisi angket dan memberikan jawaban yang jujur serta sesuai dengan pemahamannya. Nah, biar lebih jelasnya, petugas harus mengumpulkan data yang harus siap membantu jika ada pertanyaan atau kebingungannya si narasumber kita atau si responden kita. Terus pastikan waktu pengisian angket cukup agar responden tidak terburu-buru. Seperti itu dalam tahap pelaksanaan. Lalu kita lanjut ke tahap pengolahan dan analisis hasil. Nah, setelah angket dikumpulkan oleh kita gitu atau petugas, data yang terkumpul harus diolah dan dianalisis. Nah, ini tuh proses untuk memeriksa dan memahami informasi yang telah didapatkan. Data dan analisis hasil ini juga yang pertama itu pengolahan data. Nah, data dari angket dicatat dan dimasukkan ke dalam bentuk yang mudah diproses seperti tabel atau grafik. Lalu analisis data. Data yang sudah diproses kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan. Misalnya, menghitung presentasi jawaban, mencari pola, atau menghubungkan data dengan tujuan angket. Seperti itu dalam tahapan pengolahan dan analisis hasil. Lalu kita beralih ke poin yang terakhir, yaitu langkah pengolahan dan analisis hasil angket. Nah, setelah pengumpulan angket selesai, langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis hasil yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Nah, untuk poin yang ini juga ada langkah-langkahnya ya. Poin yang ketiga ini, yang pertama itu coding data. Jika angket tertutup, jawabannya perlu dikodekan. Misalnya, jawaban setuju menjadi angka 1, tidak setuju menjadi angka 2. Nah, seperti itu. Lalu, penyusunan data. Ada poin penyusunan data, yaitu organisasi data dalam format yang sudah dianalisis. Misalnya, memasukkan data ke dalam tabel atau spreadsheet gitu. Lalu ada analisis statistik. Gunakan teknik analisis statistik untuk menemukan pola atau hubungan dalam data. Nah, ini bisa berupa perhitungan persentase, rata-rata, atau perbandingan antar variabel. Nah, yang terakhir itu hasil analisis kemudian artinya itu menyusun laporan hasil. Nah, hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan yang jelas dan mudah dipahami, berisi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh. Seperti itu.
Mungkin presentasi dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materi mengenai wawancara, observasi, juga kuesioner. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan jangan lupa juga bertanya di Google Classroom ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.